Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1606. Pak Tua Ye, pengintaiku melaporkan bahwa pasukan Qin telah berkemah di utara dan tampaknya tidak berniat bergerak ke selatan. Bukankah kau bilang mereka kekurangan makanan dan rumput, dan jika mereka tidak bisa merebut Wan Cheng dalam 2 bulan, mereka akan mundur? Kenapa mereka tampak tidak terburu-buru? Kita telah menstabilkan situasi sekarang. Pasukan Qin tidak akan mudah bergerak ke selatan, tetapi mereka juga tidak akan mudah mundur. Ye Shikai menjelaskan, ketika kita menyerang Nanyang sebelumnya, Yang Mulia Kaisar pasti telah memerintahkan pasukan Qin untuk menyelamatkan Wan Cheng. Sekarang mereka telah membuat kesalahan, mereka tentu harus menebusnya. Jadi begitu. Siapa komandan baru pasukan Qin? Wang Li. Apa? Coba ulangi. Mendengar nama itu, Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk berdiri dengan gembira. Wang Li. Cucu Jenderal Qin Wang Jian dan putra Wang Ben, apakah itu dia? Tepat. Sebagai manusia modern yang menjelajahi waktu, nama Wang Li mungkin jarang terdengar, tetapi semua orang tahu reputasi Wang Jian. Ia memimpin 600.000 pasukan Qin untuk menyerang dan menghancurkan negara Chu dan membunuh Jenderal Chu, Xiang Yan, yang menciptakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Ben juga mengikuti jejak ayahnya untuk menaklukkan 6 kerajaan dan melakukan eksploitasi militer yang hebat. Bahkan, Wang Li juga seorang jenderal terkenal dengan kemampuan yang luar biasa. Seperti Meng Tian, ia adalah seorang jenderal yang hebat. Dapat dikatakan bahwa baik keluarga Wang maupun keluarga Meng memberikan kontribusi besar bagi kekaisaran Qin. Ini benar-benar rumit. Wang Li bukan jenderal biasa. Ye Shikai merasa dia punya beberapa kemampuan, tetapi jika menyangkut kemampuan mengerahkan pasukan, dia mungkin tidak sebaik para jenderal terkenal ini yang telah dipengaruhi oleh budaya militer keluarga mereka sejak kecil. Wang Li adalah cucu Wang Jian dan sangat dipercaya oleh Yang Mulia Kaisar. Sebagai seorang jenderal, kemampuannya tak kalah mengesankan. Dia memang agak licik. Sangguan Jian mendesah pelan. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa Wang Li yang memimpin pasukan sebelumnya? Seharusnya aku sudah melaporkan hal sebesar ini sejak lama, tanya Ye Shikai balik. Kudengar Wang Li awalnya bukan pemimpin pasukan, tapi entah kenapa, dia yang mengambil alih. Kudengar kavaleri Qin yang melawan pasukan Zhang Lan terakhir kali dilatih oleh Wang Li. Pantas saja, bahkan Wan Qiyuan pun tak bisa mendapatkan keuntungan apapun saat ia pergi ke sana. Ternyata mereka pasukan elit Wang Li. Ye Shikai tiba-tiba menyadari bahwa Wang Li adalah seorang jenderal yang ambisius. Jika ia datang, ia mungkin tak akan menarik pasukannya jika tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Baiklah, ayo kembali. Setelah mengatakan ini, Ye Shikai tidak lagi mabuk dan berdiri, bersiap untuk pergi. Ye tua, kita baru menghabiskan setengah anggur, mengapa kau pergi seperti itu? Berhenti minum dan ayo pergi. Wan Cheng, penjara. Berhenti, ini area terlarang penjara, siapa kamu? Apakah aku tidak mengenalinya lagi? Ini Jenderal Ye. Maafkan saya buta. Ketika beberapa sipir melihat Ye Shikai datang, mereka segera membuka pintu penjara. Jenderal Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuatkan Anda teh hangat. Tidak perlu, aku hanya ingin menemuinya. Ye Shikai melambaikan tangannya dan menunjuk Zheng Lang di dalam sel. Bagaimana keadaannya? Masih sama saja. Dia tidak mau bicara apa-apa. Tulangnya keras sekali. Bahkan disiksa pun tidak akan membantu. Baiklah, buka pintunya, kata Ye Shikai ringan. Tapi, Jenderal, orang ini sangat kejam. Kalau dia menyerangmu karena putus asa, itu akan berbahaya. Kita pasang belenggu dan belenggu dulu. Tidak masalah. Dia bukan tandinganku. Buka saja pintunya. Ya, gerbang besi terbuka dan Ye Shikai masuk. Para penjaga di belakangnya ingin mengikutinya, tetapi dihentikan olehnya. Lihat saja dari sini. Ya, Zheng Lang tidak langsung maju. Ia seorang jenderal dan tidak akan melakukan cara licik seperti itu. Terlebih lagi, Ye Shikai datang tanpa pengawal dan memperlakukannya dengan tulus, yang jelas berarti ia ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Bagaimana makanannya? Aku sudah meminta seseorang untuk membawakanmu makanan lezat dan anggur yang enak. Ye Shikai menemukan meja kayu dan meletakkan anggur serta daging di atasnya. Ini pasti makanan terakhirku sebelum dieksekusi. Zheng Lang menyeberang jalan, meraih kendi anggur, dan mulai meneguknya dalam tegukan besar. Bukan begitu. Tuan belum memberi perintah. Aku hanya ingin bicara denganmu hari ini. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Haha, Jenderal Ye, aku hanyalah seorang jenderal yang kalah, apa yang bisa kukatakan padamu? Zheng Lang menertawakan dirinya sendiri. Tawanya sangat keras, dan tawanya penuh dengan penghinaan terhadap dirinya sendiri. Terlihat jelas bahwa Zheng Lang membencinya dari lubuk hatinya. Mungkin di mata Zheng Lang, ia hanyalah seorang pengkhianat yang memberontak terhadap istana, seorang penjahat yang pantas dibunuh oleh semua orang. Biar ku beritahu sesuatu. Panglima pasukan Qin kali ini adalah Wang Li, kata Ye Shikai tiba-tiba. Haha, ini Jenderal Wang Li.
Coba kulihat apa yang harus kau lakukan kali ini. Sebaiknya kau buka kota dan menyerah. Mungkin Kaisar akan mengampuni nyawamu. Ketika Zheng Lang mendengar nama Wang Li, ia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sangat bangga. Wang Li adalah seorang jenderal yang terkenal. Jika ia memimpin pasukan, ia akan lebih baik dari 200.000 prajurit. Kebanggaan Zheng Lang bukannya tanpa dasar. Kenapa? Sepertinya kau pikir aku pasti akan kalah. Ye Xike ikut tertawa. Bah, pengkhianat, kau mengkhianati istana, kau harus mati dengan menyedihkan. Jenderal Wang Li adalah cucu Wang Jian. Dia memimpin pasukan di sini. Siapa di antara kalian yang bisa melawannya? Dalam beberapa hari, kalian semua akan mundur. Kalau begitu kita tunggu saja, Ye Xike mencibir. Meskipun tidak mengatakannya, hatinya masih terasa sangat tertekan. Sebagai pejabat penting di istana dan orang kepercayaan yang mulia Kaisar, kepergiannya sebagai jenderal juga mengirimkan sinyal ke dunia luar, yaitu, istana mulai memperhatikan para pemberontak di selatan, jadi mereka mengirim Wang Li ke sini. Kantor Hakim Daerah. Ada apa? Kenapa kau mendesah? Ye Xike berjalan ke aula dan melihat Mi Wen duduk di sana sambil mendesah terus-menerus, menggosok pelipisnya dengan jari-jarinya, seolah-olah ia baru saja mengalami kesulitan. Wang Li mengirimkan 20.000 pasukan Qin, yang merebut dua kubu kemarin dan menyebabkan pasukan kita kehilangan 4.000 prajurit. Apakah kamu khawatir tentang pasukan Qin atau Wang Li? Ye Xike bertanya balik. Tentu saja aku tidak takut pada Wang Li, Mi Wen tiba-tiba berteriak, dengan nada marah. Pada awalnya, Wang Jianlah yang memimpin pasukan untuk menghancurkan Chu dan membunuh Jenderal Xiang Yan. Negara Chu kita dan keluarga Wang memiliki perseteruan yang tak terdamaikan, kata Mi Wen dengan nada dingin. Setelah mengatakan itu, Ye Xike juga menyadari beberapa hal. Pantas saja Mi Wen begitu marah. Negara Chu dihancurkan oleh Wang Jian. Sebagai keturunan keluarga Wang, Wang Li dan keluarga kerajaan Chu tentu saja memiliki kebencian yang mendalam. Melihat penampilan Mi Wen, ia pasti ingin menyingkirkan Wang Li sesegera mungkin. Bab 1607. Wang Li adalah seorang jenderal yang terkenal, dan keluarga Wang memiliki status tinggi di istana. Jika tebakan Ye Xike benar, Wang Li juga dilindungi oleh para kultivator, atau ia sendiri mungkin seorang kultivator dengan kekuatan batin. Namun, sebagai seorang jenderal, ia tentu tidak bisa berperang dengan tombak atau pedang untuk membunuh musuh, karena komando adalah tugasnya. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Wang Li? Mi Wen menatap Ye Xike, matanya penuh antisipasi. Sejujurnya, jika Wang Li tidak memimpin pasukan, setidaknya saya bisa menjamin bahwa pasukan Qin tidak akan mampu merebut Wancheng. Dengan cara ini, mereka akan mundur dalam waktu 2 bulan. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pijakan di Nanyang dan merekrut tentara. Ada banyak pahlawan dan talenta di Nanyang, dan kita bisa mendapatkan sekelompok talenta yang luar biasa. Tetapi jika Wang Li memimpin pasukan, situasinya akan berbeda. Kenapa? Kamu tidak yakin bisa mengalahkannya? Tanya Mi Wen balik. Hei, dia keturunan seorang jenderal. Dia sudah membaca buku-buku militer sejak kecil dan pergi ke medan perang saat remaja. Dia sudah lama berada di medan perang. Baik bakat maupun pengalaman, dia jauh lebih unggul dariku. Bahkan jika dihitung sejak dia bergabung dengan tentara Qin, aku baru setahun lebih di militer. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Kata Ye Xike merendahkan diri. Kenapa kau begitu kurang berambisi? Melihat ekspresi kecewa Ye Xike, Mi Wen cemas dan marah, dan tak bisa menahan diri untuk berkata. Bukannya aku tidak punya ambisi, tapi jurang pemisah antara kedua belah pihak memang ada. Aku khawatir tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkan Wang Li. Kalau jenderal-jenderalmu bisa, kau tidak akan datang kepadaku. Karena kau sudah bilang begitu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Mi Wen mengalihkan pembicaraan dan mencibir. Ye Xike punya firasat buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, Nona He masih menunggumu di kota Lingxiang. Oh tidak, seharusnya kau menunggu untuk kembali ke Lingxiang dan menemuinya setelah pertempuran selesai. Mi Wen, apa maksudmu? Ketika Ye Xike menyebut He Linghan, nadanya berubah. Baginya, He Linghan adalah orang terpenting di dinasti Qin. Dia bisa merelakan apapun kecuali He Linghan. Dia harus melindunginya. Tidak ada, tapi karena kau seorang jenderal, kau seharusnya siap mengeluarkan perintah militer. Jika kita gagal menang, kurasa siapapun di antara kalian yang mati, yang lain akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dalam sekejap, Ye Xike tiba-tiba merasa Mi Wen sedikit aneh. Setidaknya, ia tak pernah menyangka Mi Wen akan memanfaatkan He Linghan untuk mengancamnya sebelumnya, dan ia tahu Mi Wen tidak hanya bicara. Jika ia mengundurkan diri dengan marah dan meninggalkan barak sekarang, mungkin ia hanya bisa menemukan jasad He Linghan di kota Lingxiang. Sekalipun kemungkinannya hanya 1 banding 1.000.000, ia tak berani bertaruh. Mi Wen benar. Entah itu dia atau He Linghan,
jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan menderita dan patah hati. Dan sebagai penguasa, jika salah satu dari mereka harus mati, yang satu adalah wanita yang tidak berguna baginya, dan yang lainnya adalah seorang jenderal yang membantunya menaklukkan dunia, jadi Mi Wen pasti akan memilih He Linghan untuk mati. Mi Wen, aku menganggapmu sahabatku, tapi kau malah memanfaatkan Linger untuk mengancamku. Ye Shikai menenangkan diri. Ia tidak langsung meledak karena hal itu akan kontraproduktif. Kalau begitu pergilah dan kalahkan Wang Li. Kau hanya memaksaku. Ye Shikai tiba-tiba merasa bahwa Mi Wen benar-benar membuat masalah tanpa alasan. Apa bedanya ini dengan pemerasan? Kau benar, tapi akulah penguasa sekarang, dan kau adalah jenderal di bawah komandoku. Apa yang kulakukan ini bukan ancaman, melainkan perintah. Apa kau masih akan menolak? Tanya Mi Wen sambil tersenyum bangga. Terima. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Wang Li. Ye Shikai ragu-ragu cukup lama, tetapi akhirnya memilih untuk berkompromi. Mi Wen bukan orang bodoh. Jika ia memaksa Ye Shikai memberontak, mereka akan runtuh lebih dulu tanpa serangan Wang Li. Namun, alasan mengapa Mi Wen berani mengancamnya seperti ini adalah karena ia yakin He Linghan tidak akan berani memberontak, karena Ye Shikai tidak akan membiarkan He Linghan mengambil risiko apapun yang terjadi. Benar. Mulut Mi Wen sedikit melengkung, lalu dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, teriak Ye Shikai dan menghentikan Mi Wen. Kenapa? Apa ada hal lain yang harus kamu lakukan? Aku berjanji padamu untuk mengalahkan Wang Li, tapi ada beberapa prasyarat. Hei, kamu mau tawar-menawar denganku? Kau salah. Prasyarat ini penting bagiku untuk mengalahkan Wang Li. Kalau kau sungguh tidak percaya, aku tidak peduli. Kalau aku kalah, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan mati bersama Linger. Kita akan tetap menjadi suami istri di dunia bawah, tapi impianmu untuk membangun kembali kerajaan Chu juga akan hancur. Baiklah, ceritakan padaku. Mi Wen mengangguk. Pertama-tama, 60.000 hingga 70.000 orang di luar kota harus mematuhi perintah saya. Karena saya panglima tertinggi, pertama-tama saya harus memastikan adanya kesatuan komando. Para jenderal itu harus mematuhi perintah saya. Jika ada yang berani menghindari pertempuran secara pasif, atau bahkan melarikan diri karena takut akan pertempuran, saya berhak mengeksekusinya di tempat tanpa meminta izin Anda. Pasukan besar di luar kota itu selalu menjadi sakit hati Ye Shikai. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah perintah pemindahan. Baiklah, aku janji, aku akan segera mengeluarkan perintah dan membiarkan para jenderal itu mematuhi perintahmu. Mi Wen mengangguk setuju. Ada lagi yang kau inginkan? Jika kita ingin mengalahkan Wang Li, kita tidak bisa menang dengan cepat. Kita mungkin harus berperang dalam waktu yang lama, jadi pasokan hampir 100.000 pasukan di garis depan harus dijamin. Ransum militer, peralatan, dan perlengkapan perang yang dibutuhkan tidak dapat dipasok oleh Wan Cheng saja. Kita harus mengandalkan pasokan dari garis belakang. Saya tidak ingin keputusan ini terpengaruh oleh kekurangan pasokan. Tidak masalah. Aku akan membiarkan Huo Ziqing mengawasi masalah ini secara pribadi dan tidak akan pernah membiarkan para prajurit di garis depan kelaparan. Akhirnya, jika aku tahu kau telah menyentuh Linger, bahkan sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Niat membunuh yang berdarah tiba-tiba terpancar dari tubuh Ye Shikai. Mi Wen mengerutkan kening. Ia merasa merinding. Energi di tubuh Ye Shikai tampaknya semakin kuat, jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di luar rumah hakim daerah. Ye tua, kenapa kau keluar? Sang Guan Jian melihat Ye Shikai tampak marah dan mengira dia dan Mi Wen bertengkar lagi, jadi dia bergegas maju dan bertanya. Kamu tidak akan bertengkar lagi dengan Tuan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ye Shikai melambaikan tangannya, dan Sang Guan Jian akhirnya menghela napas lega. Jika mereka bertengkar lagi, mungkin akan sulit untuk mengakhirinya. Sang Guan, kita akan mengadakan acara besar. Apa masalahnya? Lawan Wang Li dan kalahkan dia. Ini perintah yang diberikan tuanku. Sekarang aku yang memimpin puluhan ribu pasukan di luar kota. Kita akan segera meninggalkan kota dan menuju kamp militer. Wang Li telah mengirim pasukan untuk menyerang kamp depan. Dia sedang menguji kita, jadi kita harus membalasnya. Bab 1608. Timbal balik, maksudmu? Serangan balik pasukan Qin, tanya Sang Guan Jian. Wang Li menggunakan 20.000 pasukan elit untuk menyerang dua kubu dengan kurang dari 3.000 pasukan bertahan. Ini jelas merupakan kasus pembunuhan yang berlebihan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa kuatnya dia. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa ekspedisi utara kita begitu sukses adalah karena puluhan ribu pasukan di Nanyang saja tidak dapat melawan ratusan ribu pasukan kita. Namun dia juga tahu bahwa kita tidak memiliki panglima tertinggi yang sebenarnya. Meskipun sang panglima tertinggi secara nominal, pada kenyataannya, dia hanya memimpin dari belakang, dan para jenderal di garis depan bertempur sendiri-sendiri.
Jadi, kali ini Tuhan telah resmi menunjukmu sebagai pelatih kepala. Kurasa begitu. Ye Shikai mengangguk. Setidaknya sekarang semua perintah militer pasukan ada padaku, dan aku punya wewenang untuk melaksanakannya terlebih dahulu dan melapor kemudian. Bagus sekali. Kurasa kau satu-satunya di seluruh pasukan yang mampu mengemban tugas penting ini. Kalau tidak, jika kau membiarkan orang-orang tak berguna itu menjadi panglima tertinggi, bukankah akan sia-sia ratusan ribu saudaramu mati sia-sia? Sang Guan Jian sangat gembira mendengar kabar itu. Dengan penunjukan Mi Wen, ia tak perlu khawatir para jenderal itu akan melanggar perintah. Benarkah? Tapi aku sama sekali tidak ingin memerintah. Ye Shikai mendesah getir. Sejujurnya, jika Mi Wen tidak mengancamnya, Ye Shikai sebenarnya tidak ingin mengambil posisi ini atas inisiatifnya sendiri. Memerintahkan ratusan ribu orang untuk bertempur bukanlah permainan. Jika dia melakukan kesalahan dalam memimpin dan menyebabkan kematian puluhan ribu orang, bukankah dia akan menjadi orang berdosa? Ye Tua, seberapa yakinkah kamu bahwa kamu bisa mengalahkan Wang Li? Apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Omong kosong, tentu saja aku ingin mendengar kebenarannya, tanya Sang Guan Jian. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ye Shikai mengangguk, mengulurkan tangannya, dan mengangkat 3 jari. Tidak mungkin, hanya 30%. Sang Guan, kamu baru beberapa tahun di militer, dan aku bahkan belum sampai 2 tahun di militer. Kalaupun hanya pertempuran kecil, itu bukan masalah, tapi sekarang ini adalah perang antara ratusan ribu orang di kedua belah pihak. Keluarga Wang adalah keluarga militer dinasti Qin, dan kemampuan komando Wang Li bahkan lebih luar biasa. Terus terang, aku belum pernah berpikir untuk bertarung dengan lawan selevel ini. Benar. Lagi pula, kemampuan di medan perang tidak bisa diraih hanya dengan bakat. Pengalaman tempur juga dibutuhkan. Wang Li telah mengikuti ayahnya di medan perang sejak kecil dan sangat berpengalaman. Pasukan pemberontak kita memang banyak, tapi kita kekurangan jenderal seperti itu. Sang Guan Jian juga berpikir demikian. Lagi pula, banyak pemberontak yang awalnya adalah bandit yang kemudian menjadi bandit. Setelah mereka direorganisasi, jika ada ratusan bandit di sebuah benteng pegunungan, maka bosnya akan berjumlah 500 pemimpin, dan seterusnya. Namun, para bandit ini bahkan tidak bisa membaca sepatah kata pun, jadi bagaimana mereka bisa memimpin pasukan yang besar? Bahkan jenderal seperti Zhang Lan dan Wang Lian awalnya adalah Jenderal Chu, tetapi paling banter mereka hanya wakil jenderal. Memimpin puluhan ribu orang saja sudah batasnya, dan mereka bukanlah jenderal-jenderal ternama dari periode negara-negara berperang seperti Xiang Yan. Jadi, tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa saya sangat tersanjung sekaligus takut karena Tuan mempercayakan tugas ini kepada saya. Ye Shikai tiba-tiba berhenti. Memang benar Mi Wen memiliki banyak bawahan, tetapi tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Meng Tian dan jenderal-jenderal ternama lainnya pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa tidak adanya seorang panglima tertinggi yang unggul merupakan kekurangan yang tidak dapat dielakkan dari pasukan pemberontak. Meskipun masa depan masih belum diketahui, penggunaan Helinghan oleh Mi Wen untuk mengancamnya sungguh menyerang ular di bagian paling rentannya, dan Ye Shikai tidak punya pilihan selain berkompromi. Sepertinya kita harus berpindah tempat untuk mengeluarkan perintah, kata Ye Shikai dengan nada merendahkan diri. Sang Guan, pergilah dan sampaikan perintah itu, biarkan pasukan bergerak keluar kota. Kita adalah pasukan utama, kita tidak bisa terus-menerus mempertahankan kota. Bersiaplah sejak dini, agar tidak perlu panik ketika saatnya tiba. Jernih. Di luar Wancheng, tenda utama Kam. Ye Shikai duduk di tengah, dengan beberapa jenderal berdiri di kedua sisi. Sebagai panglima tertinggi, meskipun belum siap secara mental, ia tetap beradaptasi dengan peran ini. Mengapa beberapa jenderal belum datang? Ye Shikai berdiri dan berkata dengan ringan. Kita sudah sampai. Saat itu, 4 jenderal masuk ke dalam tenda, dan sang pemimpin terdengar sangat sombong. Kamu sudah melewati waktu yang aku minta untuk berkumpul. Kenapa kamu terlambat? Lagi pula, belum ada perang yang terjadi, jadi tidak masalah kalau nanti terjadi. Haha, para jenderal tertawa. Sang Guan Jian, yang berdiri di samping, memucat. Jelas mereka terlambat untuk mengintimidasi Ye Shikai. Jika bukan karena perintah militer, Sang Guan Jian benar-benar ingin menghunus pedangnya dan membunuh orang-orang ini. Jadi, kau tidak punya alasan yang sah. Ayo kemari. Ye Shikai bertepuk tangan, dan seketika lebih dari selusin penjaga menyerbu masuk dari luar tenda. Jenderal, apa yang Anda ingin saya lakukan? Kalau begitu kalahkan mereka berempat. Ya, lebih dari selusin prajurit segera melumpuhkan keempat pria itu. Para jenderal di kedua sisi tenda juga terkejut dengan tindakan ini dan berdiri satu demi satu. Tuan Ye, apa yang ingin Anda lakukan? Bawa dia pergi, eksekusi dia di tempat karena kejahatan memperlambat tentara, dan penggal kepalanya di depan umum. Ya, Tuan Ye, berani sekali. Anda baru sebentar di ketentaraan, tapi berani memerintah kami.
Jenderal terkemuka mengumpat, tetapi Yesike bisa mendengar nada takut dalam nadanya. Jelas, ia benar-benar ketakutan. Lagi pula, Yesike baru saja memerintahkan mereka untuk dipenggal. Jika bahkan sang jenderal memimpin pelanggaran disiplin militer, maka semua prajurit akan memberontak. Karena Anda seorang jenderal, Anda tetap dengan sengaja melanggar aturan. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Tangkap dia dan eksekusi dia. Jenderal Ye, mohon ampuni nyawa Jenderal Chen atas kerja keras dan kontribusinya yang besar. Tolong selamatkan nyawanya, Jenderal. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Yesike tidak bercanda. Ekspresi mereka yang awalnya meremehkan langsung berubah menjadi panik, dan banyak orang memohon belas kasihan. Tuan Ye, mengapa Anda ingin membunuh saya? Pertanyaan bagus. Yesike mengambil token militer dari meja, memegangnya, dan menunjukkannya kepada semua orang. Tuanku telah memberiku token militer dan mengizinkanku memimpin seluruh pasukan. Sebagai panglima tertinggi, aku berhak berurusan dengan siapapun, mulai dari jenderal hingga prajurit. Mereka yang telah mencapai prestasi militer akan diberi penghargaan. Sebaliknya, jika ada yang berani memperlambat pasukan, bahkan jika orang itu adalah orang kepercayaan tuanku, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Yesike melambaikan tangannya, dan selusin prajurit segera menyeret keempat orang itu pergi. Para jenderal yang tersisa tampak pucat pasi, mengerutkan kening, dan sedikit ketakutan dalam ekspresi mereka. Karena para jenderal ini memanfaatkan senioritas mereka, Yesike juga harus membunuh orang untuk membangun otoritasnya. Laporkan, 4 orang telah dieksekusi. Tak lama kemudian, beberapa penjaga masuk ke tenda untuk melapor. Menundukkan kepala mereka di kam agar semua prajurit dapat melihatnya. Ya, Yesike duduk kembali di kursi utama dan melirik dingin para jenderal di kedua sisi. Jelas mereka mulai menunjukkan rasa kagum. Jenderal-jenderal, saya harap lain kali saya meminta kalian datang ke rapat, kalian tidak akan terlambat lagi. Bab 1609. Ya. Semua orang mengatakan ini, takut Yesike akan mengambil kepala mereka dan memamerkannya lagi. Yesike tiba-tiba melintasi waktu ke era ini. Di antara para jenderal ini, ia hanya bisa dianggap sebagai pemuda yang kurang berpengalaman. Ia baru berada di ketentaraan kurang dari 2 tahun. Jika dihitung sejak ia bergabung dengan pasukan pemberontak, itu baru beberapa bulan. Banyak prajurit bahkan telah berada di sana selama beberapa tahun. Miwen mengangkatnya sebagai panglima tertinggi, yang pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para jenderal ini. Inilah masalah pertama yang diberikan Miwen kepadanya, bagaimana mengendalikan orang-orang ini. Untungnya, Yesike berhasil menyelesaikan langkah ini. Setelah pembunuhan ini untuk menegakkan kekuasaannya, meskipun tidak ada jaminan para jenderal ini akan yakin, setidaknya mereka tidak akan berani bertindak gegabah lagi, terutama karena Yesike memiliki kekuatan hidup dan mati. Jika mereka melanggar perintahnya secara diam-diam, mereka mungkin akan kehilangan akal. Kudengar Wang Li mengirim pasukan untuk merebut kam depan kita beberapa hari yang lalu. Kita tidak hanya kehilangan 2 kam, tetapi juga kehilangan 3.000 prajurit dan kuda, betul. Lapor ke Jenderal Ye, memang benar. Wang Li mengirimkan pasukan elitnya, dan mereka datang dengan kekuatan besar. Pasukan di kam depan tidak mampu melawan mereka. Mohon maaf, Jenderal. Seorang jenderal berdiri dan melapor kepadanya. Kau tak perlu gugup begitu. Menang dan kalah adalah hal biasa di militer. 20.000 pasukan elit Wang Li tidak mudah dihadapi. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau kalah. Yesike melambaikan tangannya. Terima kasih, Jenderal. Saya mengikuti perintah tuanku untuk mengalahkan pasukan Qin yang dipimpin Wang Li. Jadi, selama periode ini, saya berharap semua jenderal akan bersatu. Ya, baiklah, saya akan mengaturnya. Hari ini, Jenderal Huo Ziking membawa 20.000 pasukan lagi dari garis belakang untuk mendukung kita. Sekarang pasukan kita berjumlah 110.000 prajurit, termasuk 20.000 prajurit yang ditempatkan di Wancheng dan 30.000 garnisun di berbagai kabupaten. Sisanya, 60.000 prajurit, semuanya berada di bawah komando saya. Saya akan mengikuti perintah Jenderal Ye. Wang Li sekarang memimpin pasukannya di utara, mengincar kita dengan penuh rasa iri. Aku prediksi tujuannya kali ini adalah merebut Wancheng. Ini target minimumnya. Jika memungkinkan, dia bahkan berencana untuk menyerang balik kita dan merebut kembali semua wilayah yang telah kita rebut. Jenderal Ye, mengapa demikian? Karena dia cucu Wang Jian dan orang kepercayaan Kaisar Qin, dia memikul terlalu banyak tanggung jawab. Nada bicara Yesike tegas. Sejak zaman dahulu, anak-anak jenderal seperti itu ditakdirkan untuk sedikit sombong. Mereka memiliki terlalu banyak aura. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang kuat, mereka sering kalah karena kesombongan ini. Kita punya 60.000 orang, dengan Wancheng sebagai pusatnya, menjaga kedua belah pihak dan saling mendukung. Ada sungai di selatan Wancheng,
dan pasukan Qin tidak bisa menyeberanginya. Inilah keuntungan kita. Ye Shike membentangkan peta topografi di atas meja pasir dan menggunakan nyawa keempat jenderal untuk membangun otoritasnya. Sisanya begitu, takut, sehingga mereka tidak berani berbicara dan hanya bisa menganggukkan kepala berulang kali. Jika kita berbicara tentang pengerahan pasukan dan pertempuran militer di dataran, pasukan Qin dan Chu hampir tidak seimbang. Pertama, pasukan Chu tidak sekuat pasukan Qin. Hampir setengah dari pasukannya adalah garnisun dan tidak dapat dimobilisasi. Ye Shike hanya dapat memobilisasi 60.000 pasukan, sementara Wang Li memiliki 100.000 pasukan Qin. Kedua, persenjataan dan perlengkapan perang pasukan Chu tidak sebaik pasukan Qin. Ia pernah menjabat sebagai jenderal di pasukan Qin dan sangat memahami efektivitas tempur pasukan Qin. Bahkan pasukan garnisunnya pun lebih lengkap daripada pasukan Chu. Dalam situasi ini, terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan Wang Li secara gegabah sama saja dengan mencari kematian, jadi solusi Ye Shike adalah menunda pasukan Qin dan menunggu mereka kelelahan. Akan lebih baik jika mereka bisa menunda pertempuran sampai kehabisan makanan dan terpaksa mundur. Dengan cara ini, kesempatan mereka akan datang. Kita tidak bisa hanya bertahan secara pasif. Bila perlu, kita bisa mencari waktu yang tepat untuk menyerang pasukan Qin. Wang Li bukanlah dewa, dia juga punya kelemahan. Ye Shike menunjuk sebuah titik di peta. Wang Li mengerahkan pasukannya di utara, tetapi mengungkap rute pasokan makanan mereka. Tapi, Jenderal Ye, tempat ini hanya berjarak 20 mil dari perkemahan tentara Qin. Jika kita melancarkan serangan mendadak di sini, saya khawatir kita tidak akan punya waktu untuk mundur, dan tentara Qin akan menyusul kita. Jadi, kita harus menggunakan sedikit trik. Kam tentara Qin. Di dalam tenda, seorang jenderal Qin duduk di tengah, menyeka pedang di tangannya. Matanya dipenuhi niat membunuh. Jelas bahwa ia adalah seorang jenderal yang telah mengalami banyak pertempuran. Jenderal, pasukan Chu telah menempatkan pasukan utama di kedua sisi Wancheng, dengan parit yang dalam dan benteng yang tinggi. Tampaknya mereka ingin mempertahankan Wancheng sebagai pusatnya. Aku sudah menduga pasukan Chu memiliki lebih sedikit prajurit dan tidak sekuat pasukan kita. Tentu saja, mereka akan fokus mempertahankan kekuatan dan mempertahankan kota serta Kam-Kam. Terlebih lagi, meskipun pasukan kita kuat, mereka kekurangan makanan dan pakan ternak. Jika jenderal musuh bukan orang yang tidak berguna, dia pasti sudah mengetahui hal ini dan akan menggunakannya untuk menunda momentum serangan kita. Wang Li meletakkan pedangnya di atas meja dan berkata dengan ringan. Sebagai seorang jenderal Qin, Wang Li bertubuh tinggi dan tegap, serta memancarkan rasa keagungan, seolah-olah dia adalah seorang komandan alami. Berbicara tentang komandan pasukan Chu, saya punya beberapa keraguan. Tapi tidak apa-apa. Secara logika, ini adalah duel hidup mati antara kita dan pasukan Chu. Pasukan Chu seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Wancheng. Namun kali ini Mi Wen justru menunjuk seorang jenderal yang menyerah sebagai panglima tertinggi dan membiarkannya memimpin seluruh pasukan Chu. Ini membuatku sangat bingung. Saat itu, mata Wang Li berkilat dan raut wajah penuh kemenangan muncul di wajahnya. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Sebenarnya, dia baru bergabung dengan pasukan Qin tahun lalu. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menjadi jenderal yang memimpin 10.000 orang. Dia juga dijuluki Jenderal Sayap oleh istana. Tahun lalu, dia bertempur dalam pertempuran hebat melawan suku serigala di perbatasan. Dia tidak hanya mengalahkan musuh dengan pasukan kecil, tetapi juga menyelamatkan Jenderal Meng Tian. Karena itu, dia sangat dihormati. Jenderal Meng Tian bahkan secara khusus memintanya untuk pergi ke Xianyang untuk menemui Yang Mulia Kaisar. Sungguh tidak dapat dipercaya dia menjadi jenderal hanya dalam 1 tahun, seru wakil jenderal di samping Wang Li. Memang, saya juga cukup terkejut. Pemuda ini tidak memiliki latar belakang di istana, juga bukan putra seorang jenderal. Dia bahkan hanya seorang junior yang tidak dikenal di daerah setempat. Hanya butuh 1 tahun baginya untuk mencapai begitu banyak prestasi militer. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wang Li menunjukkan ekspresi bingung. Juga, sebagai seorang jenderal yang menyerah, bagaimana dia bisa dipercaya oleh Mi Wen sungguh luar biasa. Jenderal, saya punya rencana, tapi saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak. Teruskan. Karena dia telah menerima bantuan dari istana, mengapa kita tidak mencoba menemuinya sebelum perang dan membujuknya untuk menyerah? Dengan cara ini, pertama, kita bisa mengutamakan sopan santun daripada kekerasan. Kedua, jika dia benar-benar bersedia menyerah, pasukan kita dapat merebut kembali seluruh Nanyang tanpa kehilangan 1 prajurit pun, dan bahkan melenyapkan sisa-sisa negara Chu sepenuhnya. Bab 1610. Karena Ye Shike bisa dipercayakan tugas sepenting itu oleh Mi Wen, bagaimana mungkin dia mudah memberontak? Jika kita mencoba membujuknya untuk menyerah, kemungkinan besar itu akan sia-sia. Wang Li melirik wakil jenderal dan berkata dengan ringan. Jenderal,
Anda mungkin tidak tahu bahwa saya telah menyelidiki pria ini secara diam-diam sebelum berangkat. Saat itu di benteng Xifeng, dia memimpin ribuan pasukan untuk mengalahkan puluhan ribu serigala, jadi dia sangat dihormati. Dia tidak akan memberontak terhadap istana. Itulah sebabnya. Meteorit East County. Katakan padaku apa yang terjadi, tanya Wang Li. Beberapa bulan yang lalu, sebuah meteorit jatuh di Dongjun. Konon, ada kata-kata terukir di meteorit itu yang tidak menguntungkan pengadilan. Tanah ini akan dibagi ketika kaisar pertama meninggal, gumam Wang Li, dengan tatapan dingin. Benar. Mars yang menjaga jantung, meteorit di Dongjun, dan hukuman ini telah menyebabkan kegemparan di istana dan negara. Yang Mulia Kaisar sangat mementingkan hal ini dan percaya bahwa meteorit ini harus ditangani. Jika tidak, hal itu akan memengaruhi stabilitas kekaisaran dalam jangka panjang. Saya telah mendengar tentang masalah ini. Yang Mulia Kaisar mengeluarkan perintah rahasia, meminta para letnan daerah Dongjun dan Heneijun untuk mengirim pasukan guna membunuh semua orang di dekat meteorit tersebut guna mencegah penyebaran rumor. Beliau juga mengirim orang untuk menghancurkan meteorit tersebut. Inilah poin kuncinya. Wakil jenderal itu menekankan, Yesike memberontak demi menyelamatkan rakyat. Ia hanya mengerahkan 10.000 atau 20.000 prajurit di bawah komandonya untuk melawan langsung 90.000 pasukan garnisun. Pada akhirnya, ia menyelamatkan rakyat, tetapi ia dan anak buahnya menjadi buronan kekaisaran. Dia prajurit yang cukup baik. Aku mulai tertarik padanya. Jadi, Jenderal, dapat dilihat bahwa orang ini memberontak bukan karena tergoda oleh kepentingan sisa-sisa negara Chu, melainkan karena ia tidak punya pilihan. Selama kita dapat membujuknya dengan akal sehat dan emosi, dan berjanji bahwa selama ia bersedia menyerah kepada kita, semua dosanya akan dihapuskan, dan masa lalunya tidak akan dihukum, dan ia dapat dipulihkan, saya rasa ia tidak akan punya alasan untuk menolak. Kata-kata di meteorit itu berdampak besar pada pemerintah dan rakyat. Yang Mulia Kaisar tidak punya pilihan selain mengambil keputusan seperti itu. Hal itu bisa dimengerti. Jika benar seperti yang Anda katakan, dia melanggar perintah demi menyelamatkan rakyat, saya rasa kita bisa mencoba membujuknya untuk menyerah. Pergi dan katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Soal bagaimana caranya, kurasa kau punya caranya. Tenang saja, Jenderal. Saya akan segera melakukannya. Tentara Chu, Kam. Ketika Jenderal Chen dan pasukannya tiba, pasukan Qin sudah mundur, meninggalkan kedua kubu kosong. Apa, kampnya sudah dikosongkan? Yesike meletakkan potongan bambu di tangannya. Berita ini di luar dugaannya. Ya, pasukan Qin dievakuasi dengan tergesa-gesa, dan banyak perbekalan tertinggal di dalamnya, lapor Sangguan Jian. Kenapa begitu? Kenapa Wang Li menarik pasukan dari kedua kubu ini? Yesike sangat penasaran. Menghadapi jenderal terkenal seperti Wang Li, ia sudah kurang percaya diri. Sekarang Wang Li membuat pengaturan yang begitu tak terduga, yang membuatnya agak ragu. Aku juga tidak tahu tentang ini, tapi pasukan Qin pasti punya niat lain. Kita tidak boleh lengah. Tentu saja, itulah yang terjadi sekarang. Jenderal Chen memimpin 10.000 tentara yang ditempatkan di kedua kam ini. Ada patroli siang dan malam. Jika pasukan Qin datang lagi, mereka akan tahu beritanya lebih awal. Sangat bagus. Ngomong-ngomong, ini ditinggalkan di kam oleh tentara Qin. Jelas tertulis bahwa ini untuk ditunjukkan kepadamu. Saudara-saudara tidak berani memindahkannya, jadi mereka harus menyerahkannya kepadamu. Sangguan Jian meminta para penjaga untuk membawa sebuah kotak bertanda di atasnya. Ini untukku, tanya Yesike. Memang ada kata-kata yang tertulis di papan itu. Wang Li meninggalkannya untuknya. Pak Tuaye, di sini tidak ada racun, kan? Biar tentara yang membukanya. Jangan khawatir. Lagi pula, Wang Li adalah putra seorang jenderal. Dia tidak akan melakukan hal-hal sekeji dan sekeji itu. Yesike melambaikan tangannya dan membuka kotak itu. Hanya ada sepucuk surat di dalamnya. Kain ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan hanya pejabat istana yang boleh menggunakannya. Kain ini peninggalan Wang Li. Yesike membuka kain sutra itu, dan Sangguan Jian pun menghampirinya. Ye tua, apa katanya? Haha, Wang Li ini benar-benar ingin mengundangku minum teh. Yesike tertawa terbahak-bahak setelah membacanya. Apa, minum teh? Sangguan Jian mengambil kain sutra itu dan mengamatinya dengan saksama. Wang Li mengundang Yesike untuk minum teh dan mengobrol di tepi sungai, yang cukup menarik. Wang Li ini sungguh menarik. Sebelum perang, dia memang tertarik mengundang sang jenderal untuk minum teh, kata Mancang penasaran. Pak Tuaye, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapmu, kau tidak bisa menyetujuinya, Sangguan Jian buru-buru membujuk. Jangan khawatir, Sangguan. Wang Li adalah jenderal yang terkenal. Jika dia menyerangku seperti ini, itu akan mempermalukan kakeknya. Lagi pula, dia dan aku sedang minum teh sambil bertatap muka. Jika dia ingin menyerangku, aku yakin aku bisa membunuhnya sebelum dia sempat bertindak. Ini, Pak Tuaye, tolong pikirkan baik-baik.
Kalau terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kami, saudara-saudara, lakukan? Sangguan Jian masih khawatir dan masih berusaha mencegahnya. Tentu saja, aku tidak bisa melakukannya tanpa persiapan. Biarkan Sun Kei memimpin tim untuk bersiaga kapan saja. Baiklah. Di Sungai Baihe, angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat orang merasa rileks dan bahagia. Tentara Qin, mengenakan baju zirah hitam, berbaris di satu sisi, dan suasananya sangat menyedihkan. Jenderal, Ye Shikei ada di sini. Cepat, suruh dia datang. Wang Li meminta pengawalnya untuk pergi menyambutnya, sementara dia duduk di tempat duduknya dan merebus air untuk membuat teh. Baiklah, Sangguan, kau dan para penjaga tetap di sini, aku akan baik-baik saja. Di saat yang sama, Ye Shikei juga melihat Wang Li dari kejauhan. Ia duduk sendirian di tepi Sungai Baihe, dengan para penjaga 2 mil di belakangnya. Karena Wang Li memerintahkan para penjaga untuk mundur sejauh 2 mil, aku tidak bisa melanggar aturan. Ye Shikei berbalik dan memberi perintah, para penjaga, dengarkan, mundurlah sejauh 2 mil, dan jangan bertindak gegabah tanpa perintahku. Ya, permisi, apakah Anda Jenderal Ye? Tepat. Jenderal saya sedang menunggu, silakan ikuti saya. Baiklah, terima kasih. Ye Shikei mengangguk dan berjalan menuju sungai. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, dan Ye Shikei sedikit gugup. Ia tidak pernah menyangka akan bisa bertemu langsung dengan Wang Li. Tuan, Anda Jenderal Ye. Anda datang dari jauh. Silakan minum teh hangat dulu. Wang Li secara pribadi menyerahkan secangkir teh. Ye Shikei tidak menolak. Ia langsung mengambil cangkir dan meminumnya sekaligus. Teh yang enak, teh yang enak. Jenderal Ye sangat lugas. Silakan duduk. Jenderal Wang adalah seorang jenderal ternama di Kekaisaran. Bagaimana mungkin dia mau duduk dan minum teh bersamaku, seorang komandan pasukan musuh? Kata Ye Shikei dengan nada merendahkan diri. Kalau Jenderal Ye tidak keberatan, kita bisa saling memanggil saudara. Saudara Ye, aku mengenalmu dengan baik. Kau tak punya pilihan selain membelot dari Kekaisaran. Bersambung.